Perkenalkan, saya Dr. Ania, saya bertugas pada hari ini di Rumah Sakit Unan. Jadi di sini saya sudah mendapatkan belangko untuk permintaan pemeriksaan laboratorium untuk gula darah sewaktu Bapak. Ya, jadi di sini Pak, saya akan melakukan pemeriksaan kadar gula darah sewaktu Bapak itu menggunakan alat yang namanya PLCT. Jadi nanti saya akan mengambil darah kapiler itu nanti di ujung jari Bapak akan dilakukan pemusukan, diambil beberapa tetes darah. Nah, di sana akan saya masukkan ke alat yang namanya PLCT untuk mengecek kadar gula darah Bapak, dan di sini kadar gula darah sewaktu ya Pak yang kita periksa. Nah, untuk pemeriksaan itu saya akan mengambil darah Bapak. Apakah Bapak bersedia untuk pengambilan darahnya pada hari ini, Pak? Bersedia, Dok. Baik. Untuk itu saya terlebih dahulu akan melakukan pengecekan darah Pak. Untuk nama Bapak di sini boleh disebutkan? Harwin, Dok. Harwin. Baik, Bapak Harwin, tempat dan tanggal lahirnya di mana, Pak? Padang, 1 Januari 2001, Dok. Baik. Datanya sesuai ya, Pak. Jadi di sini saya akan melakukan persiapan alat dan bahan terlebih dahulu dan melakukan cuci tangan untuk steril. Mohon ditunggu ya, Pak. Di sini saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu, Pak. Baik, jadi di sini saya sudah mempersiapkan alat dan bahannya, Pak. Di sini itu ada gluko DR, kemudian di sini ada stripnya, di sini juga ada kapas, di sini ada alcohol swab, dan di sini ada lancet. Yang pertama itu saya akan menyalakan dari gluko DR-nya ini dengan memasukkan stripnya. Di sini tuh kita harus mengecek terlebih dahulu untuk tanggal kadaluarsanya. Di sini tanggal bulan 9 2022 ini masih bisa dipakai. Kemudian juga kodenya itu 71. Nanti harus kita sesuaikan sama yang ada di gluko DR-nya ini. Baik, setelah berbunyi itu kita samakan kodenya 71 dan di sini juga 71. Setelah itu saya akan mengambil sampel darah Bapak. Baik, boleh tangan kirinya, Pak. Jadi saya akan melakukan swab alkohol terlebih dahulu untuk mensterilkannya, dan ditunggu sampai kering agar tidak mempengaruhi hasilnya. Dilemaskan saja ya Pak, mungkin ini agak sedikit sakit. Baik, setelah keluar darahnya yang pertama dibersihkan dulu menggunakan kapas. Lalu kita ambil untuk darah yang kedua. Baik, di sini sudah masuk darahnya. Kita bersihkan lagi. Silahkan ditahan, Pak. Baik, di sini sudah menunggu beberapa detik. Jadi dari alat gluko DR ini sudah menunjukkan hasil gula darah sewaktu Bapak, karena tidak ada puasa ya Pak atau perlakuan khusus. Di sini itu gula darah Bapak kadarnya saat ini adalah 117 gram per desiliter. Jadi untuk range di sini untuk kadar gula darah sewaktu yang diperiksa melalui darah kapiler itu masih normal Pak. Kurang dari 200 itu belum membahayakan untuk Bapak. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Baik. Baik Pak, untuk kegiatan saat ini sudah selesai Pak. Jadi Bapak silakan melanjutkan aktivitas. Saya akan membersihkan alat-alat ini terlebih dahulu. Terima kasih Pak. Terima kasih, Dok. Baik, selamat siang Pak. Selamat siang, Dok. Baik, perkenalkan saya Dr. Ania, saya bertugas pada hari ini. Kalau boleh tahu namanya siapa Pak? Harwin, Dok. Baik, Bapak Harwin umurnya berapa Pak? 20 tahun. 20 tahun. Untuk pekerjaan apa Pak? Investor, Dok. Investor. Baik, Bapak untuk alamat tempat tinggalnya boleh disebutkan Pak? Muhammad Hatta nomor 108. Baik, Jalan Muhammad Hatta nomor 108 ya Pak. Untuk keluhan Bapak untuk datang hari ini ada apa ya Pak? Ini, Dok, ada seperti pembengkakan itu di sekitar sini. Di leher sebelah kirinya ya Pak. Iya, Dok. Terima
Untuk pembengkakannya itu apakah tetap ukurannya atau makin membesar sama ini Pak? Kurang terasa sepertinya kurang lebih saja dok, tidak terlalu terasa membesar. Tidak terlalu merasa. Saya merasa sepertinya tidak membesar. Oh iya, baik. Untuk benjolannya ini sudah berapa lama Pak? Benjolannya sekitar 2 bulan. Baik, jadi benjolannya sudah 2 bulan ini dan tidak ada pertambahan pembesarannya Pak? Baik. Untuk dari benjolannya itu apakah ada terasa nyeri, panas? Tidak ada ya Pak? Dan apakah benjolan ini mungkin mengganggu aktivitas sehari-hari Bapak? Tidak juga. Untuk Bapak apakah ada dalam 2 minggu ini itu riwayat pembesaran di kelenjar getah bening mungkin sekitar leher atau tiap? Tidak ada. Kemudian untuk batuk? Tidak juga. Untuk sesak nafas mungkin? Tidak ya Pak. Sakit kepala juga tidak ada Pak? Tidak. Baik. Saya mau bertanya nih Pak, untuk benjolan leher seperti ini apakah sebelumnya di keluarga Bapak sudah pernah ditemukan Pak? Belum ada. Belum ada. Untuk tetangga Bapak bagaimana? Juga tidak ada. Tidak ada. Baik. Untuk saya mau nanya Pak, untuk saat ini apakah Bapak ada merokok atau minum alkohol? Tidak. Tidak juga ya Pak. Bapak ada kebiasaan olahraga Pak? Lumayan sering dok. Sering. Untuk olahraganya apa tuh Pak? Angkat beban dok. Angkat beban. Itu rutin Bapak melakukannya? Sekitar 3 kali seminggu. 3 kali seminggu. Baik Pak. Jadi untuk dari pertanyaan saya tersebut saya akan memastikan lebih lanjut Pak. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap Bapak. Untuk pemeriksaannya ini itu nanti saya akan melakukan melihat dan mungkin meraba bagian leher Bapak juga menggunakan stetoskop nantinya. Apakah Bapak bersedia Pak? Bersedia. Baik. Kalau Bapak bersedia saya izin untuk cuci tangan dulu ya Pak. Baik Pak. Baik Pak, untuk pemeriksaan ini saya izin untuk Bapak membuka kancing satu kancing Pak mungkin di atas. Baik Pak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi. Di sini saya akan melakukan perabaan. Jika ada yang terasa tidak nyaman mungkin bisa dikatakan ya Pak. Dokter akan melakukan pemeriksaan melalui belakang pasien. Di sini itu mulai dari perabaan di bagian atas depan, kemudian di sepertiga atas musculus sternocleidomastoideus, kemudian di sepertiga kedua bawah, kemudian di bawah, kemudian di belakang. Setelah dilakukan palpasi tidak ada ditemukan pembesaran di bagian kanan, tapi di bagian kiri pasien itu di 2/3 tengah di sini itu ditemukan dirasakan pembesaran. Bapak mohon untuk melihat ke arah kiri Pak. Boleh menelan Pak. Baik. Untuk dari sebelah ke kanan Pak, boleh menelan Pak. Baik. Tidak ditemukan bahwa pembengkakan itu bergerak bersama dengan keadaan menelan. Setelah melakukan palpasi tadi, saya perlu untuk mendengarkan di bagian leher Bapak itu pemeriksaan auskultasi menggunakan stetoskop Pak. Baik Pak, terima kasih. Dari pemeriksaan auskultasi tidak ditemukan suara buih pada pasien. Baik Pak, jadi saya sudah selesai melakukan pemeriksaan untuk inspeksi, palpasi, dan auskultasi. Jadi sekarang saya akan melakukan pemeriksaan lagi Pak. Saya minta Bapak untuk memandang pulpen ini. Kemudian saya akan menggerakkannya. Bapak ikuti gerakan pulpen ini ya Pak. Baik Pak. Baik, berarti Bapak bisa mengikuti gerakan pulpen ini. Jadi untuk tanda leadnya negatif. Lalu saya akan juga memeriksa nilai tremor Bapak. Di sini saya akan menggunakan kertas Pak.
Bapak boleh menjulurkan tangan ke depan, Pak. Lurus, Pak. Nah, saya akan meletakkan kertas di sini. Baik. Baik. Tidak ada ditemukan tanda-tanda tremor pada Bapak. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan denyut nadi Bapak. Denyut nadi Bapak normal 84 kali per menit. Baik, dari hasil pemeriksaan fisik tadi saya temukan bahwa Bapak itu ada ditemukan benjolan pada leher sebelah kiri itu dengan konsistensi kenyal dan padat, lalu tidak ada tanda nyeri tadi Bapak sebutkan pada anamnesis, kemudian juga nyeri tekan tidak ada tadi. Untuk ukuran besarnya itu sebesar, saya rasakan tadi sebesar telur puyuh. Dan untuk di sini tidak ada tadi perubahan suhu atau perubahan warna kulit yang saya temukan. Kemudian untuk pada saat menelan terjadi pelengkakan pada pembengkakan tersebut. Dan untuk dari hasil pemeriksaan indeks Wayne di sini ditemukan abnormal. Kemungkinan Bapak itu ada kelainan pada hipertiroid. Jadi di sini saya itu berdasarkan pemeriksaan anamnesis, pemeriksaan fisik tadi yang sudah saya lakukan, maka saya itu perlu untuk menghilangkan diagnosis banding saya yang lain, Pak. Jadi saya merujuk Bapak untuk melakukan pemeriksaan penunjang, itu nanti untuk pemeriksaan laboratorium hormon tiroid Bapak, dan setelah itu nanti kita diskusikan lagi, Pak, sehingga saya bisa mengetahui penyebab benjolan dari leher sebelah kiri Bapak itu. Baik, Pak. Sebelumnya apakah ada yang ingin Bapak tanyakan, Pak? Tidak. Baik, untuk pemeriksaan penunjangnya nanti akan saya berikan surat untuk rujukan pemeriksaan. Setelah itu kembali lagi ke saya, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih, Dok. Iya, sama-sama, Pak. Silakan, Pak.